Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sifiha amma ba'du. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pagi ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Dan insyaallah nanti kita gabungkan dengan kesimpulan kaidah-kaidah hikam yang kita sudah bahas sampai bab 30. Dan kemudian kita akan bongkar asal mula daripada kita yang awalnya daripada alam ini tidak ada menjadi ada. Dan kenapa sekarang kita ada di sini, bahkan Allah hadirin takdirkan kita hidup di Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, sedikit diulang bahwa setiap orang hidup itu pasti berharap bahagia, berharap sukses. Namun kesuksesan itu tergantung daripada apa yang dia inginkan pada akalnya atau tergantung terhadap keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala pun memiliki penilaian. Orang yang sukses hidup itu adalah manakala dia man akhiru kalamihi. Kemudian ada hadis lagi, man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang wafat dan dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau man mata ya'lamu annahu la ilaha illallah, barang siapa orang yang mati dan dia mengetahui tidak ada ilah yang wajib disembah hanyalah Allah, dakhalal jannah, dijamin orang itu masuk ke dalam surga. Hanya permasalahannya, siapa orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah orang yang disebut dengan gelar insan kamil. Siapa orang yang punya insan kamil adalah orang yang sudah menundukkan hawa nafsu kamilah. Di mana letaknya nafsu kamilah? Dulu pelajaran daripada 7 latifah. Adanya di dada di sini, di tengah-tengah. Ini disebut nafsu kamilah. Di sini ada hadirin rahimakumullah yang disebut latifatul akhfa. Latifah ini artinya adalah sifat Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempatnya yakin, ainul yakin, hakul yakin di sini. Tapi di dalamnya ada nafsul kamilah. Apa itu nafsul kamilah? Nafsu yang telah ditundukkan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan nafsul kamilah ini mengikat nafsu sebelah kanan. Dan ini adalah wilayah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut hadirin rahimakumullah tadi latifatul akhfa, dan juga nafsu kamilah ini wilayah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsu kamilah din rahimakumullah mengikat di sebelah kanannya 2 jari di antara
susu kanan kita di atasnya ada nafsu rohiyah dengan nafsu hadirin rahimakumullah mardiyah. Ini nafsu yang selalu membawa manusia kepada sifat-sifat syaitoniyah, ingin memperdaya, menipu orang dan sebagainya. Tapi juga Allah dampingi ini dengan kelembutan Allah. Daripada din rahimakum latifah Allah. Disebut latifahnya adalah latifatul khafi. Latifatul khafi. Maka ini adalah wilayahnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian hadirin rahimakum di bawah dua susu sebelah kanan. Ada juga hawa nafsu yang disebut hawa nafsu mulhimah. Nafsu hadirin rahimakumullah yang selalu membawa kepada sifat-sifat hewan ternak. Ingin makan puas, ingin seks puas, ingin segala macam dan yang lainnya. Allah pun berikan dampingan di sini latifah yang disebut latifatur ruh. Ini adalah wilayah doa Nabi Ibrahim Khalilullah dengan Nabi Nuh hadirin rahimakumullah alaihissalam. Lalu kemudian sebelah kiri dua jari di bawah susu kita. Ini adalah latifah yang mendampingin daripada hadirin rahimakumullah hawa nafsu, disebut hawa nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini adalah nafsu yang membawa orang kepada kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, kefasikan. Tapi dengan kasih sayang Allah didampingi dengan yang disebut dengan latifah, kelembutan Allah, latifatul qalbi. Dan ini hadirin rahimakumullah adalah wilayah Nabi Musa. Wilayahnya daripada Nabi Musa alaihissalam kalamullah. Maka hadirin rahimakumullah, subhanallah tabarakallah. Maka kemudian naik ke atas dua jari daripada hadirin rahimakumullah di atas. Ini adalah latifah. Latifah kelembutan Allah yang disebut latifatus sirri. Latifatus sirri penggodanya ada yang disebut tafsir nafsul mutmainnah. Di mana nafsul mutmainnah selalu mengajak orang kepada sabuiyah, sifat-sifat binatang daripada din rahimakumullah buas. Subhanallah. Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Maka setiap manusia ini memiliki hal ini. Ini harus ditundukkan tadi seluruh hawa nafsu. Belum lagi nanti ada di antara dua halis kita. Ini nafsu yang paling berat disebut adin rahimakumullah nafsul amaratul bisu, yang mengajak manusia kepada merebut selendang Allah yang disebut kesombongan. Dan biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang berilmu di sini. Maka adin rahimakumullah bisa tunduk ini hawa nafsu kalau didampingi dan menimbulkan latifah. Latifatu kullun nafsi wan nati. Hawa nafsu sudah ditundukkan kepada keinginan Allah. Hawa nafsu ada di jasad. Jasad sudah memiliki gelar yang disebut muttaqin. Lalu kemudian akal pikiran pun ditundukkan kemarin, sehingga dia memiliki gelar yang disebut adin rahimakumullah alim. Yang dia punya gelar adin rahimakumullah ulul albab. Yang selalu dzikir pikirannya diberikan nur kalamullah, nur sabda Rasulullah, sehingga ketundukan hawa nafsu kepada Allah disirami oleh akal yang berisi nur kalamullah dengan nur sabda Rasulullah. Maka din rahimakumullah nafsu amaratul bisu, kesombongan akan hilang. Seorang alim, ulama, tapi kemudian dia hadirin rahimakumullah tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, maka tetap dia akan sombong. Sebaliknya hawa nafsu sudah ditundukkan, tapi akal pikirannya tidak diisi dengan nur kalamullah, dengan nur sabda Rasulullah, pasti dia pun sombong. Hadirin rahimakumullah, untuk mempertahankan sampai kita istiqomah, satu titik lagi di ubun-ubun kita, tempat keluarnya ruh. Di sini Allah tempatkan hadirin rahimakumullah yang disebut latifatu kullu jasad atau latifatu qalb. Maka latifatu qalb atau latifatu kullu jasad ini, di sini pun ada penggodanya dari luar yang disebut hadirin rahimakumullah nafsu yang kita selalu membawa kepada kebodohan. Nafsu yang selalu hadirin rahimakumullah kita bodoh dalam menyerap nur kalamullah, nur sabda Rasulullah. Nafsu disebut nafsu radiyah di sini. Inilah yang
yang menutup jalan keluarnya ruh, sehingga ruh tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kita sudah memiliki dan menundukkan nafsu kamilah, sehingga itu memiliki gelar yang disebut dengan insan kamil, maka hadirin rahimakumullah, orang itu bukan hanya dia bisa menundukkan jasad dengan syariat Islam, dengan rukun Islamnya, sehingga dia bergelar muttaqin. Bukan hanya dia bisa menundukkan akal fikirannya dengan nur kalamullah, dengan nur sabda Rasulullah, hingga dia memiliki gelar alim, ataupun yang disebut dengan hadirin rahimakumullah ulul albab. Bukan hanya orang itu bisa menundukkan kolbunya dengan thariqatul iman, dengan rukun iman, sehingga kolbunya ini sudah ikhlas, sudah sidik, sudah hadirin rahimakumullah tumaninah, tenang, dan jasadnya pun sudah terus bertaubat, takwa kepada Allah, istiqomah dalam taubat dan takwa. Dia harus tembuskan ke dalam ruh, sehingga ruh ini hadirin rahimakumullah memiliki gelar yang disebut dengan tadi kamilah, orang yang kamil, sehingga dia menembus kepada hakikatul ihsan. Maka ini ruh akan menjadi ruh yang muraqabah, ruh yang musyahadah, dan ruh yang disebut dengan ruh yang mengingat atau memahami Allah Subhanahu wa taala, yang disebut ruh yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid namanya Masjid Al-Muqarrabin. Adalah orang-orang, berarti kumpulan jamaah-jamaah orang-orang yang didekatkan oleh Allah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Karena keimanannya, keislamannya sudah tingkat ihsan, yang ruh ini sudah tunduk kepada Allah karena dia muraqabah, orangnya orang-orang muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 2 tingkat lagi, musyahadah dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, pasal 14 di dalam kitab Hikam, Syekh Ahmad Athaillah katakan, al kaunu kullu dulmatn wa innama ana ruhu duhurul haqifi faman ra'a kauna wa lam yashhadu fi au indau au qablau au ba'dahu faqad auzahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Dan ini diterangkan juga di dalam kitab Hikam 15 sampai 24-nya. Mimma yadulluka ala wujudi qari subhanahu an hajabakan bima laisa bimawjudin ma'ah. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu fi kulli syai'. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu li kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa dhaharu qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa wahidul alladhi laisa ma'hu syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa lahu ma kana wujudu kulli syai'. Ya ajaba kaifa yadkhulul wujudu fi adam am kaifa yasbutul hadasu ma'a man lahu wasifun kidam. Hadisu min lahu wasifun kidam. Ini sudah dibahas semuanya, hanya kesimpulannya. Intinya hadirin rahimakumullah, yang menghalangi seseorang untuk marifat kepada Allah hingga dia memiliki gelar sebagai insan kamil, sehingga pada waktu dia meninggal mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena hadirin rahimakumullah, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan dia baik pandangan jasadnya yang diwakili dengan panca indera, baik pandangan akalnya yang diwakili dengan ilmu nur, baik pandangan daripada hadirin rahimakumullah qalbunya yang diwakili dengan basirah mata hati, baik hadirin rahimakumullah pandangan ruhnya yang diwakili oleh sarirah mata daripada ruh, terhalang oleh nur-nur hijab Allah Subhanahu wa taala, dan terhijabnya daripada nur itu terhijab akan dosa-dosanya.
Kenapa nur ini hadirin rahimakumullah terhijab dan timbul dosa? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak tahu asal mula dia sumber kehidupan dia. Nah, maka insya Allah pagi ini kita akan coba buka ada sebuah kitab badin yang sudah muktabar di kalangan ulama-ulama Indonesia, namanya din rahimakumullah kitab Ahadiyat Martabat Alam 7. Jadi prosesnya dirin rahimakumullah, Martabat Alam 7 ini proses awal bagaimana awal kehidupan ini terjadi dari sejak 0 kosong. Pertama hadirin rahimakumullah, Martabat Alam 7 ini pertama adalah yang disebut martabat ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Ahadiyah. Kemudian yang kedua adalah martabat yang disebut wahdah. Kemudian yang ketiga disebut martabat wahidiyah. Kemudian yang keempat barulah disebut hadirin rahimakumullah martabat al-arwah. Keempat, al-arwah. Kemudian hadirin rahimakumullah yang kelimanya itu yang disebut hadirin rahimakumullah sudah mulai kepada jasad. Maka dalam kitab ini terangkan wahdiyah. Kemudian hadirin rahimakumullah martabat yang keempatnya itu al-arwah. Lalu kemudian martabat yang kelimanya al-misal. Kemudian setelah al-misal itu al-ajsad. Lalu kemudian yang terakhirnya adalah alam al-insan. Jadi coba kita ingat alam 7 ini martabat. Pertama dalam alam Qul huwallahu ahad. Ahadiyah. Pertama adalah derajat ahadiyah. Kemudian wahdah. Kemudian yang ketiga wahidiyah. Yang keempatnya adalah al-arwah. Yang kelimanya adalah al-misal. Yang keenamnya adalah al-ijab. Yang keenamnya adalah al-ajsad. Al-ajsad. Kemudian yang ketujuhnya yang disebut al-insan. Yang pertama hadirin rahimakumullah wahidiyah ini adalah tingkatan daripada martabat datnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kepada Allah jangan jat ya, datnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dat ini hadirin rahimakumullah, kalau kita baca huruf hijaiyah, yang pertama adalah alif, berdiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, tidak ada siapapun. Seperti alif berdiri dalam huruf hijaiyah. Ini alam hadirin rahimakumullah ahadiyah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pada saat hadirin rahimakumullah ahadiyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin dikenal. Maka di dalam hadis qudsi Bismillahirrahmanirrahim, kuntu kanjan makhfiyan wa ahbaitu an urifa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu kanjan makhfiyan. Aku adalah perbendaraan yang tersembunyi. Jadi pada saat itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala belum dikenal. Bahkan namanya pun belum Allah. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga belum disembah.
Nama Allah pada saat itu hadirin rahimakumullah baru alif ha. Ha waw. Itu pada waktu ahadiyah. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kuntu kanjan makhfiyan. Fa'abaitu an urifa fa khalaqtu khalqan liya'rifani. Maka kata Allah, aku ingin agar aku dikenal. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, kodimnya Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifatnya merubah alif yang tadi berdiri menjadi ba. Titiknya belum. Baru ba. Tapi masih alif kalau didirikan alif. Tapi kemudian kalau punya kehendak tetap saja itu adalah kumpulan daripada titik-titik. Merendah. Maka din rayyuko jadilah bingkai ba. Inilah masuk hadirin rahimakumullah, Allah ingin dikenal. Maka kemudian fa khalaqtu khalqan yagrifani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata Allah, aku menciptakan makhluk. Siapa yang disebut makhluk ini? Yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad ini hadirin rahimakumullah masuk kepada alam yang disebut hadirin rahimakumullah wahdah. Tadi ahadiyah, masuk kepada wahdah. Supaya apa Allah Subhanahu wa taala liya'rifani? Kenapa Allah menciptakan makhluk? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin dikenal. Di alam wahidiyah, Allah Subhanahu wa taala baru bersimbol alif ha. Ha waw. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin dikenal, waktu belum dikenal. Maka kemudian yang tadi disimbolkan alif menjadi ba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah mengambil nur datnya satu genggam. Kemudian hadirin rahimakumullah dimasukkan ke ilmu Allah Subhanahu wa taala direndam selama 70.000 tahun. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah setelah itu diangkat kembali, maka nur segenggam Allah Subhanahu wa taala ini jadilah kemudian hadirin rahimakumullah makhluk yang namanya Nur Muhammad. Pada saat hadirin rahimakumullah Nur Muhammad ini di sini ada kholaqo ya, pakholakta. Jadi pakholakta di sini diartikan oleh ulama bisa menciptakan, bisa menampakkan diri. Pakholakta. Maka Allah menciptakan, pakholakta. Maka Allah menampakkan nur datnya menjadi nur baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nur satu genggam ini direndam di ilmunya Allah 70.000 tahun lamanya. Kemudian diangkat hadirin rahimakumullah pada saat kemudian hadirin rahimakumullah nur ini oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah dijadikan kehidupan, dijadikan makhluk. Maka kemudian hadirin rahimakumullah seketika menjadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang terjadi? Ini hadisnya. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabiru wa khuliqa minhu asya'u wa anta min tilkal asya'i. Awwalu ma khalaqallahu, wahai Jabir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah nuru nabiyika, adalah nur nabi kamu. Itu siapa? Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, wa khilaqu minhu asya'u. Wahai Jabir,
Dari cahaya itulah kemudian diciptakan segala sesuatu. Asyaun. Wa anta, kamu juga Jabir, mintil kal asya'a. Kamu juga termasuk engkau di dalamnya diciptakan daripada nur Nabi kamu. Subhanallah. Ini hadisnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada hadis lagi. Kata Rasulullah, ana minallahi wal mu'minuna minni. Aku berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin itu berasal dariku. Tuh. Beda nih. Nanti kita lihatkan. Orang-orang mukmin itu langsung dari nur ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bedakan. Ada nur Muhammad, ada nur Rasulullah, ada nur ruhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur Muhammad, ada nur ruhnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain juga, innallaha khalaqa ruhan nabi sallallahu alaihi wasallam min datihi wa khalaqa alama bil asrarihi min nuril Muhammadin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari datnya. Innallaha khalaqa ruhan nabi sallallahu alaihi wasallam min datihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min datihi, dari datnya, dari nur datnya. Wa khalaqa alamal bi asrarihi min nuril Muhammadin, dan menciptakan sekalian alam beserta rahasianya dari nur Muhammad. Ini hadisnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razak radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ini Jabir lagi. Jabir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, beritahu aku tentang sesuatu yang mula-mula diciptakan oleh Allah yang mendahului segala sesuatu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Jabiru, innallaha khalaqa qablal asya'i nuran nabika min nurihi." Hei Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan nur nabimu yang berasal dari nurnya Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi tentang proses Nur Muhammad ini jelas hadisnya, jelas ayatnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Maidah ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum minallahi nurun. Jadi salah satu nama Rasulullah Muhammad SAW dari Allah adalah nur. Laqad ja'akum, sungguh telah datang, ja'akum minallahi nurun, telah datang kepadamu cahaya nur, atau cahaya ini adalah baginda Nabiullah Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Oke, sedikit takut pusing. Ada matahari. Matahari ini punya sinar. Ada sinar matahari, ada matahari. Apakah sinar matahari itu matahari? Bukan. Jadi yang matahari yang mana? Yang punya sinar. Kalau ada matahari itu, kemudian tidak ada sinarnya, disebut matahari tidak? Jadi antara sinar matahari dengan matahari tidak bisa dipisahkan, tapi lain jenis. Ini mah sinar matahari, yang bulatnya mah matahari. Matahari tidak bisa terlepas daripada sinarnya, karena adanya sinar matahari menunjukkan itu adalah matahari, berbeda dengan yang lain. Tapi sinar matahari tidak akan pernah ada kalau tidak ada matahari. Ditarik hadirin rahimakumullah, tadi perumpamaan ini kepada pemahaman makhluk. Ada orang mengatakan waktu saya sampaikan gini, Ustadz, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau menerangkan mengenai Nur Muhammad ini kelihatan ribet ciptaan ini. Tidak kun fayakun. Ingat, kun fayakun, bukan kun yakun. Fa-nya di situ ada fa'us sababiyah. Dan ingat, Allah menciptakan akal.
Dan Allah Maha Adil. Setiap manusia ini kelebihannya akal, sehingga